Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Susi Rahmayanti dengan NIM 2331314914977. Saat ini saya mengajar di SMPN 2 Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 2023 di Universitas Negeri Malang. Hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan mengambil video pembelajaran untuk kebutuhan uji kinerja mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7 dengan materi Kebenekaan Indonesia. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Duduknya dengan sikap sempurna, kita memohon pada Tuhan Yang Maha Esa, supaya pelajaran kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat, bisa membawa kenikmatan pada diri kita, dan kita diberi kemudahan serta dibukakan jalan pikiran kita. Mari kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh Ketua Kelas Mas Daniar. Silakan dipimpin berdoa dulu. Belum mulai pelajaran, mari kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Setelah kita berdoa, siapa yang tidak masuk pada pagi hari ini? Coba dilihat teman sekelilingnya, ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Ada. Siapa? Putra. Kenapa Mas Putra tidak masuk pada pagi hari ini? Sakit. Siapa lagi yang tidak masuk? Mbak Nesli. Kenapa Mbak Nesli tidak masuk hari ini? Baik, kita doakan yang tidak masuk hari ini, yang sakit hari ini, supaya segera sehat dan bergabung kembali ke kelas kita untuk belajar bersama-sama lagi. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang kebenekaan Indonesia. Coba dibuka bukunya, bab 4, tentang kebenekaan Indonesia. Pada bab 4 ini kita memiliki tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik mampu menguraikan keanekaragaman gender, suku, budaya yang ada di Indonesia dengan baik. Yang kedua,
peserta didik mampu mengategorikan keagaman, ras, dan antar golongan yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengimplementasikan dan berkontribusi menjaga nilai kebenekaan Indonesia sesuai dengan tingkatannya. Monggo, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran, semuanya sikap sempurna dulu biar nilai kebangsaan kita tumbuh. Mari kita nyanyikan lagu nasional berikut ini. Monggo, berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi mantu dirimu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Satukan jiwa dan bangunlah badanmu untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Baik anak-anak, setelah mengetahui tujuan dari pembelajaran, sebelum kita masuk ke materi, kemarin kita sudah belajar tentang keragaman gender. Bu Susi mau menanyakan, sejauh mana bab yang kalian serap pada pertemuan kemarin dan apakah bab ini sudah kalian baca atau sudah kalian pelajari terlebih dahulu? Maka Bu Susi akan menanyakan 5 buah pertanyaan tematik di awal pembelajaran. Yang pertama, siapakah yang masih ingat tentang pengertian dari gender? Tolong angkat tangan. Ya, monggo. Baik, terima kasih. Itu tadi pengertian dari gender. Yang kedua, siapakah yang tahu arti dari keberagaman? Nggih, Mbak Hanum, yang keras suaranya. Pertanyaan yang ketiga, keragaman apa saja yang terdapat di Indonesia? Siapa yang bisa? Monggo, Mas Rastra. Indonesia memiliki keberagaman budaya atas suku, bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Baik, terima kasih jawaban yang diberikan oleh Mas Rastra. Tepuk tangan untuk Mas Rastra yang telah memberikan jawaban dengan tepat. Nah, itu tadi adalah sejumlah pertanyaan tematik yang Ibu berikan. Berarti kalian tadi malam sudah belajar dan masih ingat pelajaran yang Ibu berikan pada minggu yang lalu. Terima kasih. Kita kembali ke materi. Di sini disebutkan
Apakah kita sama? Tidak. Dalam satu kelas ini kita tidak sama. Kenapa? Karena ada perbedaan gender laki-laki dan perempuan. Apakah kita memiliki kesamaan? Iya, karena kita sama-sama sebagai bangsa Indonesia. Apalagi kesamaannya? Sama-sama siswa SMP Negeri 2 Puger. Yang ketiga, kita sama-sama memeluk agama Islam. Baik, yang membuat kita beda adalah keberagaman Indonesia. Keberagaman Indonesia dibagi menjadi beberapa, yaitu keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Tadi yang menyebabkan kita berbeda adalah perbedaan gender. Pengertian gender dan kesetaraan gender tadi sudah dijelaskan. Gender, apakah kalian pernah mendengar kata gender? Pernah. Baik. Ini adalah definisi dari gender. Jenis kelamin. Siapakah beliau? Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini, beliau adalah tokoh kesetaraan gender. Tanpa perjuangan beliau, kesetaraan gender di dunia tidak mungkin terwujud. Kita lanjut ke keberagaman yang ada di Indonesia. Tolong perhatikan di layar depan. Keberagaman di Indonesia ada suku, agama, ras, dan antar golongan. Suku, apa itu suku? Suku bangsa seiring bisa disebut juga dengan etnik. Agama, kesadaran beragama merupakan wujud keyakinan manusia. Sedangkan antar golongan adalah keberagaman masyarakat di Indonesia dapat dilihat dari struktur dan masyarakat. Di sini ada bermacam-macam suku. Dengan keberagaman suku, otomatis bahasa yang digunakan pun jelas beragam. Suku Jawa menggunakan bahasa Jawa. Suku Batak menggunakan bahasa Batak. Suku Madura menggunakan bahasa Madura. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Masih semangat? Tetap semangat? Coba yel-yelnya. SMP Negeri 2 Puger. Bersih, aman, disiplin, antusias, berbudaya. Terima kasih. Baik anak-anak, kita lanjutkan tentang perbedaan bahasa. Mari kita perhatikan video berikut ini. Selain kaya akan sumber daya alam, Indonesia juga merupakan negara yang kaya akan suku bangsa. Badan Pusat Statistik 2010 mencatat lebih dari 300 etnik atau 1.340 suku bangsa yang ada di Indonesia. Berikut 10 suku terbesar di Indonesia versi channel Data Lengkap. 10 suku terbesar di Indonesia. Tolong diperhatikan. Itu tadi 10 suku terbesar yang ada di Indonesia. Jadi dengan 10 terbesar berarti kita memiliki 10 keragaman yang berbeda. Baik keragaman budaya, keragaman kepercayaan, keragaman ras, keragaman berbahasa, bahkan keragaman kepercayaan. Baik, anak-anak, di sini kita akan menentukan sebuah problem. Problemnya adalah permasalahan banyak di Indonesia yang tidak mengenal suku dan kebudayaan yang ada di Indonesia.
Kita selesaikan problem di sini dengan metode pembelajaran PJBL, yaitu Project Based Learning. Yang pertama, solusinya kita akan pecahkan dengan LKPD dengan membuat sebuah proyek. Proyeknya apa, Bu? Proyeknya kita akan membuat sebuah mading mini atau maming. Madingnya tentang apa? Tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, untuk menyelesaikan problem, kita bentuk sebuah kelompok kecil. Kita bagi jumlah siswanya, kita bagi menjadi 5 kelompok kecil. Setelah terbagi 5 kelompok, Bu Susi akan bagikan LKPD yang harus kalian selesaikan. Yuk, monggo bentuk kelompoknya. Saya beri waktu 5 menit dari sekarang. Ini LKPD-nya. 1 kelompok 1 LKPD. Sudah dibaca LKPD-nya? Sudah. Di dalam LKPD kita disuruh membuat apa? Membuat sebuah mading mini tentang keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi proyek kita pada pagi hari ini adalah membuat sebuah mami. Apa itu mami? Mading mini. Apa saja yang harus tertera pada mading mini? Kekreativitasanmu. Yang kedua, materi yang disajikan serta solusi yang terbaik untuk mengetahui keberaneka-ragaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, kolaborasi serta kerjasama antar anggota kelompok juga akan sangat dibutuhkan dan dinilai. Kita buat jadwal dulu. Jadwalnya pada hari ini pertemuan pertama harus 50% proses pengerjaan mading harus sudah selesai. Kemudian dilanjutkan untuk pertemuan yang kedua, kita presentasikan mading tersebut. Tadi ada 10 suku terbesar yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan mengambil 4 kebudayaan yang ada di Indonesia. Coba perwakilan 1 kelompok maju 1. Baik, saya akan bagikan pulau apa saja yang akan kalian kupas keberagaman kebudayaannya. Bu Susi ambil acak, Bu Susi akan secara adil membagikan. Kalian ambil. Saya enggak tahu, jangan dibuka dulu. Baik, silakan ditunjukkan pada teman-temannya di depan. Untuk kelompok 1, kebagian apa? Keberagaman dan kebudayaan Pulau Jawa. Kelompok 2? Keberagaman kebudayaan Pulau Kalimantan. Kelompok 3? Keberagaman kebudayaan Pulau Sumatera. Kelompok 4? Keberagaman kebudayaan Pulau Sulawesi. Baik, silakan kembali ke anggotanya semuanya. Dalam membuat mading mini ini, kita membutuhkan sebuah gambar kebudayaan, kemudian kertas manila untuk membuat sebuah mading, dan yang ketiga kita memerlukan lem dan gunting serta spidol untuk menghias mading tersebut. Ya, dapat didiskusikan. Baik, ini sudah jadi, tinggal dihias sedikit, tinggal nanti dipresentasikan di depan. Ini pulau Kalimantan. Baik. Ini kebudayaan suku Jawa. Baik.
Tinggal diberi keterangan sedikit, rumah adatnya bernama apa. Baik anak-anak, sudah selesai? Oke, karena keterbatasan waktu, kita lanjutkan pertemuan pada pagi hari ini pada pertemuan minggu depan dengan tujuan pembelajaran yang sama dan melanjutkan proyek ini dengan presentasi. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita lanjutkan pembelajaran kemarin yang sempat terpotong, yang sempat tertunda. Kita lanjutkan lagi madingnya. Kita selesaikan madingnya dengan presentasi. Diselesaikan madingnya yang belum selesai, saya beri waktu 15 menit. Setelah itu kita lanjutkan dengan presentasi di depan setiap kelompok. Monggo, silakan dilanjutkan. Mana hasil proyeknya? Pulau Sulawesi. Baik, ini makanan khasnya Sulawesi. Nggih. Tariannya. Terus ini apa ini? Apa ini? Hah? Pakaian adat. Oh ya, terus ini sukunya, ini rumah. Ini makanan khasnya yang diambil dari Pulau Sulawesi. Oke, ini kelompok Sulawesi. Dilanjutkan dihias biar lebih cantik, keterangannya juga sudah. Lanjut kelompok yang terakhir, keragaman Pulau Sumatera. Baik, kita lihat Sumatera. Ya, sudah bagus. Sumatera, rumah adatnya, makanan khasnya, kemudian makanan juga. Ini kebudayaan, tariannya. Oke, kelompok Sumatera. Ditambahi lagi keterangannya. Untuk presentasi yang pertama, kita tampilkan kelompok Kalimantan untuk menunjukkan hasil dari penyelesaian proyeknya. Monggo, kelompok Kalimantan, silakan dipresentasikan hasil kerjanya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang akan menjelaskan keragaman kebudayaan Pulau Kalimantan. Fakta lain Kalimantan. Pulau Kalimantan adalah pulau yang dimiliki dengan 1.000 sungai. Keistimewaan di Pulau Kalimantan adalah kekayaan sumber daya alam dan perkebunan. Kalimantan adalah penghasil tanaman tebu, garam, dan biji isi, dan dikenal sebagai produsen instan terbesar di Indonesia. 1. Rumah betang. Rumah betang adalah rumah dengan Jepang dan berjejak. Panjangnya mencapai 20 sampai 150 meter, lebar 10 sampai 20 meter, tingginya mencapai 2 sampai 5 meter. Rumah betang ini oleh masyarakat tidak beragama di daerah masyarakat. Nomor 2, suku Dayak. Suku Dayak adalah suku etnik yang mendiami pedalaman Pulau Kalimantan. Nomor 3, senjata mandau. Senjata mandau adalah senjata tradisional yang berasal dari kebudayaan Dayak. Mandau termasuk senjata Dayak yang penggunaannya secara menyeluruh dimulai pada abad 17 sampai 18. Terbuat dari lempengan besi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman untuk presentasi dari kelompok Kalimantan. Terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Kelompok selanjutnya Pulau Sumatera. Yuk, Pulau Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, terima kasih. Kalian sudah mempresentasikan hasil proyek dari kalian dengan menyebutkan keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Mari kita tutup dengan mengerjakan tes. Tes di akhir pembelajaran. Madinya disingkirkan dulu, kita kerjakan tes dulu. Sampai sejauh mana kalian menangkap, kalian memahami pembelajaran pada pagi hari ini? Dikerjakan dengan teliti, jangan lupa nama kelas, nomor absen. Baik, waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan ke depan. Perwakilan satu kelompok satu maju ke depan untuk mengumpulkan hasil dari pretesnya. Anak-anak, sekarang kita mengambil satu kesimpulan. Bagaimana model pembelajaran PJBL? Menurut kalian, senangkah kalian dengan model pembelajaran kali ini? Senang. Kenapa kalian bisa senang? Baik, yang lain? Model PJBL memerlukan biaya atau tidak? Memerlukan biaya dibandingkan model pembelajaran yang lain. Kesimpulannya, intinya kalian senang atau tidak dengan model pembelajaran PJBL ini? Tadi sudah dibahas, kalian membahas tentang keberagaman suku bangsa. Jadi, faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan keberagaman? Mas DJ, monggo. Berada di wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan berbeda kondisi alam, keadaan demokrasi dan komunikasi Iya, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas DJ. Yang kedua, apa sajakah keberagaman yang ada di Indonesia? Ya? Keberagaman suku bangsa, budaya, ras, agama, kepercayaan, dan antar golongan. Iya, tepuk tangan untuk jawaban temanmu yang sudah memberikan jawaban. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan ditutup bukunya. Dipimpin Mas Daniar, kita tutup dengan doa. Saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa belajar, dibaca bab selanjutnya dengan tujuan pembelajaran yang berbeda. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.